Siapa Salim? Iya kan di Bali tuh. 20 Mei ya, ini semangat pagi, semangat kebangkitan nasional. 20 Mei 2000 berapa nih? 15 ya? 15. Baru kemarin bulan. Jadi ya mahasiswa seharusnya gelora mudanya itu bangkit juga. Jangan taunya kuliah di bangku kuliah gitu, nggak tahu sekelilingnya seperti apa. Berarti kita nggak melek dong, nggak melihat dunia begitu luas gitu ya. Walaupun dalam ruangan tapi kita tetap bisa dong bereksplorasi ya. Nah kalau misalnya ditanya apa sih pesan gitu ya, atau keinginan atau usulan untuk bukti kita berpihak kepada rakyat, berpihak pada kemajuan bangsa dan negara, tidak ada lain kepada dunia pendidikan. Ini bukan karena kita di dunia pendidikan ya, mentang-mentang kita Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan pendidikan matematik gitu ya, dan jurusan pendidikan yang lainnya. Tapi sekali lagi siapapun kan para pendiri bangsa, pada tokoh-tokoh pahlawan, bukan hanya Indonesia, maupun dunia pun juga begitu kan. Maka perhatikanlah pendidikan. Sekarang ada nggak jelas berpihak, real gitu? Ada, tetapi ya belum maksimal. Seperti apa? Anggaplah yang kita rasakan, saya sebagai dosen misalnya gitu ya, belum kelihatan dan maksimal keberpihakannya. Ini paling tidak ke mahasiswa, baik negeri maupun swasta. Negeri saja belum ya, apalagi swasta. Misalnya contoh real gitu ya, setiap pagi rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan, dari pendidikan dasar termasuk TK sampai perguruan tinggi, disediakan apa? Sarapan pagi. Daripada kayak tadi kan, Iya, sarapan Makanan tambah. sarapan pagi bukan hanya sekedar sarapan pagi yang sehat dan menyehatkan, nggak mesti mahal kan? Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau, gitu ya? Ya, saya teman saya kasih kalau bertanya. Ya nggak apa-apa, kacang rebus, ubi rebus, gitu ya? Iya, Pak. Jagung rebus, sehat itu. Ini dalam rangka kebangkitan nih, kita pagi-pagi ini semangat berkebangsaan dulu kan? Daripada demo di gedung DPR MPR, nanti lebih baik kita sampaikan ke mana itu? Lomba YouTube. Ke Mbah YouTube, boleh kan? Jelas dan pasti itu. Pagi-pagi program pertama pemerintah menyediakan sarapan pagi yang sehat dan menyehatkan sebelum proses belajar mengajar. Itu dikhususkan bagi yang datang misalnya 15 menit atau 30 menit sebelum perkuliahan atau sebelum proses belajar mengajar dimulai. Untuk gurunya, apalagi untuk siswanya. Keren kan? Seberapa itu disediakan? Tiap hari nggak Pak? Tiap hari. Ya udah nyampe di sekolah, kalau di jalanan nanti masuk makanan pada di jalanan nggak pas juga. Keberpihakannya jelas. Kenapa? Kalau mau belajar kan perut keloncongan gitu kan? Iya, Pak, nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi. Apalagi bangunnya sudah rada-rada telat gitu ya, buru-buru biar datang lebih awal ya nggak pas lah gitu ya. Yang kedua, selain makanan disediakan khusus untuk apakah itu guru, dosen, pelajar, apa? Transportasi Di sekolah. Iya, Pak, transportasi, Pak. Bener, Pak. yang bukan hanya apa, yang sehat, yang nyaman, yang mempunyai nilai pendidikan. Jadi selama proses di jalanan pun itu mereka sudah sehat, nggak bercampur baur dengan yang nggak layak, nggak pantas itu, sehingga datang nyampai ke lokasi itu sudah juga nyaman. Kalau memang jaraknya jauh dengan situasi dan kondisi seperti mahasiswa kita atau mahasiswa yang lain itu, asrama yang layak yang pantas itu perlu difasilitasi untuk antisipasi kalau transportasinya jauh atau tidak memungkinkan. Ini kan jelas berpihakannya, baik untuk gurunya maupun untuk siswanya. Coba di asrama ada fasilitas kan, waduh lengkap, fasilitas internetnya, buku-bukunya, pendampingnya, pembimbingnya. Suka nggak kayak gitu? Suka, Pak. Orang tuanya percaya nggak? Percaya.
Sekarang coba, anaknya berjibaku di jalanan. Wah, apalagi naik kereta sekarang. Walaupun murah. Iya, Pak. Belum-belum. Oh, lebih dari kayak ikan pepes. Iya, Pak. Jadi bukan hanya kejepit begini, udah susah napas juga. Kenapa saya coba mengalami? Iya, Pak. Udah itu apa? Nggak berpihakannya lagi. Urusan parkir-parkir. Anggaplah gitu ya. Khusus untuk guru, siswa gitu ya. Atau mahasiswa atau dosen gitu ya. Kalau siswa mungkin belum boleh bawa kendaraan sendiri. Tapi kan dengan kondisi DKI contohnya gitu ya. Kalau coba berpihak si Ahok itu. Menurut saya penjajah itu karena nggak berpihak itu. Ini bagus kan kalau disampaikan penjajah gitu kan. Artinya apa? Misalnya gitu kalau berpihak itu khusus untuk misalnya guru, paling nggak kita urusan pendidikan saja lah. Ketika parkir atau kendaraan umum khusus guru untuk siswa, itulah berguna, ada kartu khusus untuk mereka atau fasilitas khusus gratis. Takut rugi, Pak. Ya itu tadi karena nggak berpihak, padahal kan kaya raya. Rugi. Terus ada lagi, kan nggak mungkin kita itu sehat terus. Kalau sakit, coba guru-guru gimana kondisinya? Siswa-siswa, siapa kemarin? Oh bukan kelas ini, Waalaikumsalam. kelas yang lain. Kondisinya gimana? Ketika kemudian sakit, masih menyedihkan. Pengalaman lah kayak karyawan-karyawan kita. Lebih baik nggak BPJS, apa? BPJS kan? Kenapa? Karena nggak begitu dilayani. Tapi coba punya kesepakatan khusus, khususnya paling tidak untuk siswa, guru, karyawan, dan tenaga pendidikan. Mau dia di ruang manapun, termasuk harus punya mereka di ruang VIP, mereka difasilitasi. Wah keren, berpihak banget kan? Belum lagi pemerintah juga memfasilitasi. Kan itu tadi sudah sehat jasmani, pada umumnya itu urusan jasmani ya. Fasilitas rohani. Apa yang perlu? Mereka harus difasilitasi, dikondisikan, dimanajemeni secara profesional untuk mengelola sarana ibadah plus kegiatan-kegiatannya plus pendampingannya di setiap sekolah, di setiap kampus untuk lebih melaksanakan ajaran agama sesuai agamanya masing-masing. Islam pagi-pagi begini kan ada yang sudah sholat duha tadi? Belum kan? Ada yang kita biasa kan kalau pagi-pagi ada kultum atau ada baca Al-Quran gitu ya. Memang itu yang diharapkan karena itu kebutuhan kan? Kebutuhan ini kelompok ini udah menyiapkan diri kan? Ya, Ustadz Trisno mungkin kan? Atau ini kan? Terserah nanti siapa. Tapi itu kebutuhan. Tapi kalau difasilitasi, wah itu lebih keren. Standarnya kalau sarana ibadah yang ada di sekolah atau di kampus itu harus melebihi dari sarana-sarana yang lainnya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa itu lebih utama. Kenapa? Kita kemukakan kan kemarin, sepintar, secerdas apapun kalau tidak diiringi dengan kolbu, keimanan, maka kecerdasan itu akan merusak. Ya, korupsi tambah pintar dia korupsi kan? Selingkuh tambah pintar dia selingkuh. Pagi tadi si Ustadz Maulana itu saya nonton itu sambil sarapan, sambil makan pagi itu. Jam berapa ya? Jam 5 ya? Saya sarapan. Jadi ada jamaahnya itu menanya, tapi istri saya lagi mandi, jadi dia nggak dengar. Pak katanya, ada bagaimana hukumnya kalau suaminya selingkuh, yang sudah bersuami, yang sudah beristri, kemudian istrinya selingkuh, padahal sudah punya suami. Wah jadi cerita kisah lah segala macam. Ustadz Maulana itu nanya, apakah itu terjadi pada ibu? Gitu. Oh enggak Pak, itu teman saya, tetangga saya, dia bilang begitu kan. Nggak minta sama orang lain. Pertama Ustadz Maulana kasih tahu, oh jangan-jangan itu kurang pelayanan, suaminya kurang pelayanan, kena sibuk kerja, istrinya kena kurang pelayanan atau kurang perhatian dari suaminya, akhirnya mereka masing-masing berselingkuh. Tapi ya hukumnya kata Ustadz Maulana itu tidak apa hukumnya? Haram.
dirajam sampai mati kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah diarak, yang sering terjadi tuh kan pernah juga di lingkungan kita ini kan ada juga yang ketahuan mau di telanjangin diarak kampung ini, yang cowoknya dibabak belurin, ada itu kan, tertangkap orang yang datang ke sini. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan memang begitu kan seharusnya, biar jerah. Ini realita di sekitar kita. Kalau memang mau berpihak ke pendidikan, ya minimal itu tadi ya, itu minimal. Tapi yang lebih maksimalnya lagi, kalau fasilitas yang tadi jasmani sudah, rohani sudah, fasilitas lebih kepada apa ya, penghargaan yang luar biasa. Setiap guru dan siswa itu dapat fasilitas plus dan khusus untuk rekreasi, baik dalam maupun luar negeri. Kalau luar negeri, kalau Islam ya paling enggak umroh lah gitu ya. Fasilitas khusus, berpihaklah pemerintah. Kan banyak itu kekayaan negara itu kan. Jadi saya itu terbuka itu ketika ada mertua teman, bukan pejabat tingkat atas, yang kerja di Pertamina di salah satu provinsi, tapi kekayaannya itu di bank-bank kelas dunia. Dia memiliki rekening yang luar biasa, tanah punya sangat luas di berbagai provinsi, rumah di berbagai tempat elit punya. Yang pernah saya temukan itu harganya itu satu rumah waktu itu, saya tanya ini rumah berapa, 9 miliar, itu sekitar tahun 2000 di daerah Menteng. Nomornya itu, nomor rumahnya itu saya masih kan nomor 19, karena saya beberapa kali nempatinnya karena kosong loh. Dan dia bukan banyak, bukan hanya satu itu padahal pejabat yang bukan terlalu tinggi. Tapi coba kalau ke puncak, yang punya rumah mewah-mewah itu punya siapa? Pejabat-pejabat. Masa iya nggak bisa memfasilitasi untuk anak rakyat, untuk urusan pendidikan? Urusan pendidikan lah yang utama gitu. Sehingga apa? Berbagai kebutuhan tadi itu jasmani, rohani gitu ya, plus kebutuhan-kebutuhan yang apa ya, sandarannya itu atau sampingannya itu juga terpenuhi. Oh, itu bahagia kita di dunia pendidikan kan. Saya ngebayangin gitu kalau level kepala sekolah gitu ya, kapan pun difasilitasi apa? Helikopter. Oh, gede. Mau rapat gitu dengan presiden, membahas apa? Tentang moral anak bangsa. Keren. Ini boro-boro. Kemudian memfasilitasi pendidikan. Itu kan luar biasa ya. Oke. Silakan, ada yang mau komentar tentang semangat gelora ini. Kita yang baru datang, kita semangat apa tadi? Semangat kebangkitan yang berkemajuan 20 Mei ya. Saya tuh beneran nyaranin ke Pak Rektor itu menyiapkan 100 bis UMJ untuk berapresiasi, menyatakan pendapat. Silakan gitu. Iya, tapi nggak ada tanggapan. Naik motor juga, naik motor. Coba, masa nggak ada inspirasi kalian? Bagaimana supaya Indonesia ini berkemajuan? Jangan-jangan merasa, udah kenyang, perut makan nasi uduk, makan bubur, udah selesai, ngantuk, tidur, besok bangun lagi, nonton lagi. Coba, nggak terasa kan? Semakin dijajah, semakin kita tertindas, semakin dikuasai. Ngutang atas nama bangsa dan negara, tetapi dimanfaatkan sebesar-besarnya tidak untuk rakyat kan? Belum kelihatan lagi. Silakan. Yang mau bicara saya minta komentarnya terlebih dahulu. Bukan tanggapan, apa inspirasinya untuk Indonesia yang berkemajuan, kebangkitan? Ayo cepat. Kalau mulai jelas sih Pak, pemerintah itu bukan hanya Lihatin cuman nih. iya, jelasin. Cepet, pemerintah itu gimana atau pejabat itu gimana? Mau tulis nama?
Cepat lah, ini mau Itu, dikirim Pak. ke presiden. Seharusnya seharusnya pemerintah itu bukan hanya berkuar-kuar aja Pak, tapi harus itu Pak terjun langsung gitu Pak. Mereka hanya berkuar-kuar di TV doang Pak, di media doang dia berkuar kayak gini, tapi dia tidak tidak menunjukkan secara langsung gitu Pak, cuman hanya sekarang ibaratnya artis gitu Pak, skenario doang Pak, cuman apanya doang, nggak ada bukti sama sekali. Tidak ada Misalnya kayak gini, realisasinya. seharusnya dia pergi ke itu Pak, ke daerah pelosok-pelosok ya Pak, itu kan banyak kayak anak-anak itu banyak yang nggak sekolah, yang buta huruf, seharusnya dia kan harus kayak gitu Pak, seharusnya. Terus buat guru-guru juga Pak, guru-guru itu nggak harus milih-milih tempatnya, seharusnya dia mau ditempatkan di mana saja Pak. Contohnya tempat saya ya Pak ya, di Sumatera ya Pak ya, di Mentawai itu. Oh, dia orang Mentawai? Enggak, saya orang Sumatera Pak. Dari Orang tahu Padang. Mentawai, kan? Tahu Pak, Mentawai itu kekurangan guru Pak, kurang banget sama guru Pak. Anak-anak di sana cuman tahu hanya bisa dihitung jari yang bisa sekolah ke Padang itu Pak, hanya orang tertentu aja Pak, orang kaya doang. Sedangkan orang yang kurang mampu tuh enggak Pak. Gitu. Karena kurang guru di situ, padahal guru tempat lain numpuk, Banyak apalagi di gitu Jakarta Pak, gitu di ya. Jakarta tuh apalagi di sini kan Pak numpuk guru, apalagi di sana nggak ada Pak, susah. Difasilitasi Pak. bagusnya ya. Iya Pak. Oke, komentar yang lain sebelahnya boleh. Semua Pak suruh komentar Pak. Iyalah, Semua Pak suruh komentar. dalam rangka 20 Mei. Dalam rangka reformasi. Kalau saya bilangnya, kalau di Facebook saya itu ada, saya minta kalian bagusnya bergabung hari ini, nanti DM semua revolusi pendidikan. Nanti lihat pikiran-pikiran saya di sana. Dimulai dari mana? Ya. Ya benar Pak kata Adila, pemerintah tuh nggak cuma ngomong aja tapi dia terjun juga. Dan juga terjun juga, soalnya kan banyak kan anak-anak sekarang kan yang nggak sekolah. Nah misalnya kayak yang di jalan-jalan kan dia kan kurang pendidikan, jadi seenggaknya pemerintah tuh nyediain sekolah buat anak-anak yang di jalanan, terus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk tempat tinggalnya dan segala macamnya gitu. Ya, sini jangan sampai berkeliaran di jalan. Oke, lanjut. Siapa yang duluan? Oke, yang duluan nggak apa-apa. Yang lain mikir, yang udah siap siapa? Ya, coba yang ini. Coba, Pur. Padahal belum tentu itu yang nggak berpendidikan, nggak maksudnya kurang mampu itu malah di terbelakang pendidikannya, maksudnya lebih bodoh gitu. Kadang malah yang nggak punya itu dia lebih rajin, lebih giat, lebih buat mencari ilmunya lebih tinggi gitu. Tapi karena terbatas oleh biaya, makanya mereka itu hanya berusaha batas kemampuan itu yang dimiliki atau didapat sebelumnya. Oke. Siapa lagi? Gimana? Ya cepat, biasanya dia agak mendalam. Iya, dia nggak mendalam. Bang, aduh, maaf Bang. Yang pakai wartawan nih wajib. Jadi kalau menurut gimana gini Pak? Apa ya? Kalau dari semua komentar yang tadi kan kita kelihatannya bergantung banget sama pemerintah nih. Iya. Gimana kata pemerintah gitu loh. Nah, kalau misalkan kita sadar akan adanya itu gitu loh, apa ya, bener pendidikan itu benar-benar miris saat sekarang ya. Kalau kita bisa bertindak sendiri kenapa enggak gitu. Kalau kita punya semangat kenapa enggak tunjukin prestasi kita ke pemerintah ya, biar kita ngebuka mata pemerintah juga gitu loh. Kita aja sendiri bisa, kenapa pemerintah nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan kita tetap bergantung ke pemerintah selamanya ya susah. Ya. Oke. Ini saya dijawab ya, karena pengalaman saya di dunia pendidikan ini mungkin sudah 20 tahun lebih gitu ya. Jadi tidak mungkin kita itu, makanya ada perlu pemimpin itu. Pemimpin kita adalah pemerintah, ya, yang menyiapkan anggaran yang triliunan itu, berapa ribu triliun itu anggaran itu. Pemerintah kan, kalau tidak berpihak kepada rakyat, khususnya pendidikan, maka jauh dari harapan untuk bisa berhasil. Muhammadiyah itu kan sebelum penjajahan sudah mendirikan lembaga pendidikan, iya kan? Malah Kiai Ahmad Dahlan itu luar biasa, sampai perhiasan istrinya pun istrinya serahkan untuk sekedar bikin bangku,
sekedar apa kan, waktu itu masih dijajah sama Belanda kan. Mereka terus sampai sekarang kampus saja sudah berapa ratus kan, sekolah saja udah berapa puluh ribu. Tapi kalau tidak berpihak secara maksimal, bagaimana peningkatan sarana prasarana, bagaimana peningkatan SDM-nya, bagaimana peningkatan kurikulumnya, itu kan jauh dari harapan. Misalnya sekarang ini Menteri Pendidikannya, menurut saya kurang berlatar belakang pendidikan. Dirjennya, direkturnya, itu apa mengalami mereka proses-proses pendidikan yang lebih real gitu di lapangan? Menurut saya masih jauh. Sehingga apa? Keberpihakannya kepada lembaga pendidikan, kepada dunia pendidikan itu susah. Saya sekarang misalnya lagi, bukan sekarang, dari sebelum-sebelumnya itu pernah lab school itu pertama kepala sekolahnya saya. Itu berapa bikin izin operasionalnya? Karena pengen cepat, karena teman-teman ini tadi mungkin merasa perlu melakukan itu. Saya tanya berapa habisnya? 12 juta. Hanya untuk mendapat izin. 12 juta. Padahal seharusnya dikasih ongkos. Orang yang mengurusi mau berjuang mendirikan lembaga pendidikan. Kepada siapa itu? Pemerintah. Belum lagi kita berusaha nyari bantuan kemana-mana. Untuk apa? Untuk ruang kelasnya. Yang sudah tahu kayak begitu, ini dulu lembaga pendidikan yang memang punya basis jelas SDM-nya, difasilitasi, bukan malah ikut diseroboti kan. 12 juta izinnya. Banyak mahasiswa-mahasiswa saya, termasuk kalian kan pernah saya inspirasi, cepat sekarang bikin lembaga, patungan sedikit demi sedikit untuk menyediakan sarana prasarana. Seharusnya siapa yang mau mengajukan suruh presentasi gitu ya, malah difasilitasi, bukannya dikebiri. Saya sekarang ini lagi mengurus juga untuk mendirikan lembaga pendidikan namanya Matahari Pocis. Apa yang terjadi? Pak, paling enggak perlu uang 3 juta. Oh iya, sebenarnya enggak masalah. Padahal sudah saya kemukakan di proposal itu, ini gratis, bukan mencari keuntungan. Saya sudah menyediakan sarana prasarananya. Saya juga sudah berusaha ngutang untuk biar memfasilitasi anak-anak sana. Karena kalau tidak dilembagakan, saya sendiri selama ini berjuang, sudah bukan tidak berhasil, sudah ada dampaknya, tapi tidak maksimal kalau tidak dengan organisasi. Kalian kan sudah belajar ke Muhammadiyah. Kenapa perlu adanya Muhammadiyah itu? Karena perlu ada organisasi, biar gerak langkahnya itu lebih cepat, lebih terarah, lebih terorganisir. Dan itu apa? Harus didukung oleh pemerintah. Kenapa sepertinya sekarang tidak didukung itu? Karena apa? Baik dari atas secara menyeluruh, terus turun ke bawah, orang yang mengerti dan terencana dalam melaksanakan sistem dan sistemik itu tidak pada jalur yang sebenarnya. Kita lihat, hampir yang saya tahu orang masuk pegawai negeri itu dengan apa? Menyogok. Akibatnya apa? Kurang berkualitas. Malah itulah suatu saat akan ketemu kehancurannya. Kan lucu tuh ngelihat orang-orang berbicara, termasuk Jokowi berbicara tentang apa itu? Revolusi moral itu. Mental ya dia kan? Mental bukan moral. Kan jadi lucu. Apa yang dia persiapkan? Menurut saya jauh dari harapan. Revolusi mental lebih kepada bagaimana mempauladankan yang baik gitu. Kalau misalnya ada pemimpin yang mau menyediakan apa? Fasilitas pelacuran, kan lebih aneh lagi. Loh, pendidikan apa itu? Yang selama ini kan Indonesia itu memiliki yang sudah apa kemarin itu dibubarkan oleh gubernur DKI sebelumnya itu terbesar di Asia Tenggara kan, yang Kramat Tunggak itu kan, sudah dibebaskan kan. Nah, seharusnya yang begitu-begitu itu dikembangkan. Jadi setiap kabupaten, setiap kecamatan kapan perlu disediakan pusat-pusat pendidikan. Dan itu sentralnya itu kalau nggak di masjid, di gereja atau wihara, sesuai dengan dominan penduduk atau masyarakatnya di situ. Yang disediakan di situ melebihi, kalau di kecamatan melebihi derajat kualitas pendidikannya, gajinya, fasilitasnya dari camat. Kalau di kabupaten ada di situ
dia misalnya levelnya profesor yang menjadi tokohnya, pemimpinnya bersama stafnya, yang dia melebihi bupati gitu ya, atau wali kota, kedudukannya, jabatannya, fasilitasnya. Di tingkat provinsi juga begitu. Di tingkat nasional Indonesia ada yang melebihi presiden. Difasilitasi baik penggunaan anggaran maupun fasilitas yang untuk mengatur masyarakat. Wah, itu lebih keren. Jadi pendidikannya diarahkan untuk apa? Untuk masyarakat mengetahui, mempelajari apa sih, arah kemana sih tujuan hidupnya ini, seperti apa sih seharusnya pergaulan. Sekarang ini coba ada saya nggak tahu puisi nggak tahu apa di Facebook itu, saya tulis itu lupa sebagai mahasiswa, lupa sebagai dosen, lupa sebagai orang tua, lupa sebagai anak, lupa sebagai suami, lupa sebagai istri, lupa sebagai kakek, lupa sebagai nenek, kan berarti kan dari anak kecil sampai kakek nenek kan lupa sebagai bupati, gubernur, wali kota, camat, lurah gitu ya, RT. Kenapa? Karena nggak mengetahui siapa dirinya. Jadi bukan hanya lupa, malah lupa plus juga tidak tahu. Akhirnya apa? Salah kaprah. Masa iya misalnya seharusnya dia melindungi seperti polisi gitu ya, malah membekengi ya. Ya realita kan sudah kita banyak saksikan di mana-mana. Ini realita. Ya ini semua tentu yang kita lihat dan kita tampilkan kan di media-media kan, di depan mata kita sendiri. Oke, silakan komentar yang lain lagi. Rizky boleh, atau Mas Dirul, atau siapa? Silakan. Atau Trisno, atau siapa lagi? Ya Pak, ada satu lagi nih Pak. Oke. Kalau bisa, jangan dah. Apa? Tentang ini nih Pak, apa? Tentang apa namanya? Anak-anak bangsa yang kreatif sama yang berprestasi, kebanyakan kan di negeri orang gitu loh. Ya. Banyak dari anak-anak bangsa kita yang berprestasi di negeri orang. Nah itu tuh pemerintah juga harus bisa apa ya? Memberi penghargaan. Nah memfasilitasi kenapa nggak memajukan bangsa sendiri gitu loh, dibanding dia berprestasi tapi di luar. Solusinya gimana menurut gimana? Solusi itu Selain Pak. memfasilitasi biar mereka balik lagi ke sini. Ya sebenarnya Apa memfasilitasi? Sebenarnya kalau gimana lihat sih Pak, bagi orang-orang yang begitu itu mungkin masalah apa ya, masalah dana mana bisa dinomor berapakan, cuman penghargaannya itu loh, penghargaan pemerintahnya itu kepada mereka emang benar-benar nggak ada gitu loh. Biarpun mereka berprestasi di sini, kayak misalkan kita lihat anak-anak ITB yang sekarang yang sering nyiptain inilah, nyiptain itulah, itu kan kesannya percuma gitu loh. Buat apa mereka nyiptain itu tapi pemerintah nggak nyokong gitu loh. Ya. Jadi mungkin itu aja Pak. Lucu ya jadi ya. Iya makanya. Kayak Oke. mobil SMK juga kan percuma. Solusinya memfasilitasi semaksimal mungkin. Sengaja saya memilihkan ada beberapa orang yang menurut saya ini perlu saya tindak lanjuti. Yang punya Aulia Damayanti, usulan program kreativitasnya itu meningkatkan minat belajar siswa melalui matematika spotlight gitu ya. Coba misalnya ini kalau difasilitasi di program kan sampai sekarang kan belum ada jawabannya. Oke, sementara saya ambil, kemudian kalau mau hari ini kita cepat selesaikan. Kemarin ingat saya sudah saya kemukakan ada yang untuk kita ajukan penelitian kemana? Semola itu. Sempat dibaca nggak? Enggak. Karena sibuk juga kalian. Memang harus difasilitasi. Kemudian ada yang punya LP Ardila mana? Nah, mempermudah siswa belajar matematika dengan menggunakan media visual berupa like math gitu ya. Yang kayak begini kan menurut saya coba difasilitasi. Ini kan sederhana, tetapi kalau kemudian difasilitasi setiap kampus ada itu, dan itu jangan tanggung-tanggung gitu. Betul-betul
wah ada orang yang betul-betul gila gitu memfasilitasi ide-ide untuk membangun bangsa dan negara ini. Selain yang sudah ada tadi yang dibilang oleh Jomana, sehingga dia tidak kabur kemana-mana kan, karena orang lain menghargai itu. Oh, anak Karena Papua. kenapa kabur? Pengen kabur katanya. Ya, tapi kan kabur untuk kembali ke Indonesia gitu ya. Nisyaul Aulia meningkatkan minat belajar matematika siswa menggunakan media audio lagu. Oh ini yang itu ya, kelas. Kemudian Nadia Aulia mempermudah siswa belajar matematika dengan menggunakan media visual berupa animasi gambar 2 dimensi. Nah ini satu lagi Nadia Aulia. Nadia Aulia, ini Aulia Damayanti. Sama ya? Enggak, beda. Nadia Aulia? Ini, Pak. Oh itu ya, Aulia Damayanti. Ono, Pak. Oke. Nah, dua Nadia Aulia. Mungkin itu jadi satu. Oh, ini proposal tadi. Salah. Makalah. Tadi menjadi 2. Dua dia. Dua itu masa dibacakan ya instrumen penelitiannya. Jadi teman-teman, kan ini ilmu itu dibangkitkan, dilejitkan melalui apa? Penelitian. Jadi punya dasar teoritis yang luar biasa untuk melejitkannya. Kalian di bidang matematika, kalian tampilkan itu. Ini kita coba ya, coba akomodir untuk diteliti lebih lanjut. Kebenaran sekarang kita kerjasama dengan Siomole, itu Persatuan Menteri-Menteri Pendidikan se-ASEAN ya. Untuk apa? Untuk kemudian menjaring terkait dengan sekarang ini. Kemarin kan enggak, saya udah kasih ya waktu di sana ya petunjuk-petunjuknya itu. Oh iya, tapi nggak dibaca. Simpan. Ini memang begitu. Jadi kaitannya dengan bagaimana memfasilitasi ide-ide yang luar biasa itu, mungkin teman-teman banyak tahu kali ya. Kok sarjana pertanian larinya kerja apa gitu ya? Jadi dosen apa gitu ya? Kemudian sarjana teknik jadi dosen apa gitu ya? Ini kok apa gitu ya? Belum lagi kalau memang itu ada ilmunya yang luar biasa, memang tidak difasilitasi. Saya bilang apa sih kok kedelai impor, jagung impor gitu ya, beras impor. Beras sintetis. Subur ya, Pak ya? Beras sintetis. Ya Allah. Beras plastik. Sekarang beras plastik dong, Pak. Karena apa? Karena yang kerja-kerja pejabat-pejabat di dinas menteri pertanian segala itu, saya yakin itu coba saja diteliti oleh kalian gitu ya. Apa benar? Termasuk di kampus kita ini saya protes Pak Rektor. Pak Rektor yang pantas mengurus lembaga pendidikan itu adalah orang pendidikan. Kalau yang mengurus lembaga pendidikan itu dari Fakultas Hukum, urusannya masalah hukum saja. Iya, Pak. Kan kita di sini. Dia menyadari, iya seharusnya kalianlah dari lembaga pendidikan gitu. Untung saya nggak bilang, udah serahkan saja ke PIP. Kalau nggak ada nanti saya yang memimpin rektor. Mantap. Didukung. Ya walaupun sambil bercanda gitu ya. Ya paling enggak walaupun sekedar air putih saya siapkan yang awal. Oh air putih, besoknya tambah susu gitu kan. Pagi-pagi semua yang datang pagi. Semua karyawan dosen. Yang kelas nggak dapat. Harus begitu. Plus selanjutnya setelah minum ada menu snacknya. Saya coba sempat lakukan ini loh. Sempat lakukan ini di satu yayasan, tapi hanya untuk karyawan dan gurunya dulu. Dengan apa? Dengan biaya saya sendiri. Sederhana, kacang rebus, ubi rebus. Kenapa? Awalnya itu saya menemukan ada bagian kebersihan harus jam 6 itu kan harus sudah rapi. Dia subuh-subuh itu udah datang. Taunya sekitar jam 7 itu anak-anak boleh mau masuk, dia pingsan. Padahal saya yang membawahi mereka. Apa yang terjadi? Dan setelah saya tanya, dia belum sarapan. Sakitnya itu di sini. Saya ingat cerita Abu Bakar itu gitu ya. Gimana kemudian dia memanggul beras karungnya sendiri. Kenapa? Karena kita anggarkan. Padahal Umar ya, bukan Abu Bakar, Umar.
Jadi ketika saya realokasi anggaran bikin RAPB gitu ya, kan pemasukannya itu sekolah itu besar kalau 8 miliar, sama lah dengan Fakultas kita ini, sekitar 8 sampai 12 miliar kan setiap tahun itu pemasukan. Masa iya nggak bisa? Saya berpikir udahlah kalau memang nggak bisa, walaupun saya gaji seberapa gitu ya, hanya kacang rebus, ubi rebus. Waktu itu ubi rebus paling 1.500 ya, ubi ya, 1 kilo. Kalau itu paling kan sekitar 20 sampai 30 orang. Beli 4 kilo, 5 kilo itu minta rebus, udah nggak anjal, udah bisa buat tenaga. Lumayan ya sampai siang. Ini realita. Jadi sederhana, kesimpulannya tadi paling nggak ada beberapa poin. Yang pertama tadi itu keberpihakan kepada pendidikan dalam kebangkitan nasional ini. 1, penyediaan sarapan. Semuanya, negeri swasta, siswa, guru, karyawan, tenaga pendidikan ini karyawan gitu ya. Intinya. Terus baik TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Mantap. 2, terkait dengan kesejahteraan gurunya, memfasilitasi mereka baik dari segi termasuk juga transportasi disediakan, termasuk kesehatan, termasuk tempat tinggal yang layak dan selayak-layaknya, termasuk memfasilitasi kebutuhan rohani, bagaimana memaksimalkan itu ya, termasuk yang terakhir itu kebutuhan tambahan. Apa kebutuhan tambahan? Untuk sekedar jalan-jalan. Nanti kalau itu dilaksanakan, diteliti, misalnya benar nggak sih? Kalau saya kan pengalaman real ya di lapangan, kenapa perlu disiapkan sarapan pagi? Seperti ini kan kalau sering saya tanya, banyak yang belum sarapan kan? Padahal siapa yang tidak tahu berdasarkan teori mana bahwa sarapan pagi itu sangat utama kan? Iya Pak. Maka di pelajaran agama kita pun kalau hidangan sudah tersedia, kondisi lapar gitu ya, daripada sholatnya nggak serius, nggak khusyuk, makan dulu. Nah, penyebab kan nanti kan akan memfasilitasi untuk itu. Kalau yang udah terlambat tentu ada risiko tersendiri bagi dia kan, ada konsekuensi. Tapi penyemangat juga akhirnya pada datang pagi. Saya yakin ini lebih mau semua datang pagi. Siapa yang datang jam 7.15, ada 15 menit untuk dia makan, silakan sarapan pagi dulu. Sepuasnya. Gratis. Yang bayar Bapak. Tapi kalau kemudian datangnya sudah mepet, ya sudah jangan. Jadi baby jam 1 datang ya. Kalau juga siang datangnya kan percuma juga kan, lebih macet kan. Kenapa saya enaknya datang pagi itu ya itu, karena lancar kan dan sehat memang. Oke, grup WA-nya belum jalan ya, Telegramnya belum jalan ya. Iya Pak, aku udah pakai Telegram. Yang lain? Apalagi difasilitasi, semua mahasiswa dosen dapat diskon 90%, baik untuk pulsanya maupun untuk perangkat kerasnya, supaya menggunakan sosial media sehingga gampang berinteraksi, sehingga diambil kebijakan. Tidak ada perlu lagi print, tidak ada perlu lagi jilid-menjilid, semuanya online. Jadi pohon makin bagian. Iya. Iya, akhirnya apa? Go grand. Green. Hijau maksudnya ya. Nah, baru itu saya ngebayangin berapa banyak ini, kita saja urusan perpustakaan saja makin sempit apa? Karena skripsi, karena laporan-laporan masuk di situ, aduh nggak perlu lagi banget kayak gitu. Tapi coba kita saja kan sudah mengurangi lah gitu ya. Jangan begini, nggak usah, udah kirim saja ke WA masing-masing. Nggak usah juga begini, yuk kita lihat masing-masing. Nanti ketahuan
Oh ini dia ngelihat beneran atau ngelihat yang lain? Lagi presentasi kan? Ketahuan nanti. Nah, presentasi satu-satu. Apa yang sudah dibaca, sudah dilihat. Wah itu baru mantap. Media sosial. Ini kan sudah ada fasilitas. Tapi sekarang apa? Nggak kelihatan, nggak berpihaknya. Malah apa kemarin itu? Satelit kita Palapa dijual kan? Apa Indosat kita? Sekarang nggak ada lagi kan? Jadi kita tergantungkan kepada Singapura, nggak jauh lebih luas dari Tangerang. Ya kan Singapura itu kan sempit sekali, nggak lebih luas dari Jakarta. Kita tergantung sama negara mereka. Informasi kita masuk ke YouTube itu sudah dia sensor duluan, sudah tahu duluan dia. Mana hal-hal yang gawat, darurat itu atau apa saja yang untuk mengatur strategi mereka sudah. Coba kalau berpihak, sama kayak di kampus ini wifi itu kan, wifi ya. Buat kosan. Padahal 7 juta loh sebulan itu. Kalian itu kalau putus itu langsung ngomong, tanya ke Pak Imam atau ke Pak Aswir, masukin ke kotak saran itu ada apa. Kalau penuh itu cepat ditindaklanjuti. Apa aja yang ada ditulis ya? Iya, apa aja ya. Apa aja ditulis di kotak saran itu. Dan kok yang megang kuncinya saya. Biasanya sering saya foto foto langsung kirim ke grup pimpinan. Hasil kotak saran itu. Kalau mau nunggu rapat susah lagi, lama. Itu tek saya foto langsung kirim ke Telegram atau ke WA. Apa yang kalian sarankan itu kan? Kan nggak usah ada nama kalian di situ. Yang bagusnya pemerintah juga gitu, banyak kotak-kotak saran di mana-mana. Atau seperti SBY dulu kan, silakan kalau ada keluhan, permasalahan, masukin ke Twitter atau kemana gitu ya. Ternyata terlalu banyak, bingung dia, nggak support lagi. Kenapa? Karena dari fasilitasi maksimal, IT-nya, teknologinya. Banyak itu baru masalah pendidikan kan yang kita bicarakan kan, yang berpihak kepada dunia pendidikan. Belum lagi kepada petani, kepada pedagang, kepada nelayan. Saya kan anak petani, kakek saya petani ya, jadi tahu persis apa yang harus berpihak pada petani itu. Tapi sekarang saya juga itu malu gitu ya. Saya pernah ngeledek ke bapak saya, Pak, sekarang itu kalau kakek nenek masih hidup, pasti dia marah ke bapak. Kenapa katanya? Karena bapak nggak memperhatikan kebun dan sawah yang sudah kakek nenek perjuangkan dulu, sekarang diwariskan ke bapak. Pas bapak saya meninggal sudah 2 tahun yang lalu, jatuhnya ke siapa? Bapak saya. Makanya saya lebih nggak ngurus lagi ternyata. Terus terang ada sekitar 10 keluarga yang ngurusnya, tapi nggak diurus. Sekarang lagi panen itu. Tapi ya itu tadi, ada yang kekurangan untuk makan mereka. Ada yang kekurangan untuk makan mereka. Ada juga yang lebih sedikit bisa menyekolahkan anaknya. Ada juga yang sampai dia ngutang. Aduh, saya bilang, mulai tapi saya tata. Dikit tapi dari jarak jauh. Tadinya nggak ada lampu sama sekali. Saya mau bikin lampu, padahal dari kecamatan itu paling 2 kilo. Nggak nyampe mungkin 2 kilo itu. Dari kota kecamatan, kebun, fasilitas sawah, ladang, ada peternakan itu. Karena nggak ada listrik. Saya mau tanya, kenapa dari dulu itu kok nggak dibikin listrik? Setelah saya urus, alhamdulillah tahun kemarin ada listrik. Awalnya itu baru tahun pertama itu saya pakai genset. Teriak mereka, Pak, mahal sekali, nggak sanggup kita. Gensetnya akhirnya dicopot. Selanjutnya apa? Pasang listrik. Saya tanya pasang listrik, padahal di PLN itu ada saudara saya sendiri. Mintanya berapa? 15 juta. Saya pikir saya dosen penghasilan menunggu hasil kebun itu kapan hasilnya gitu ya. Buat operasional mereka saja kadang cukup, lebih banyak kurangnya. Akhirnya nyicil, beli kabelnya dulu. Tadinya disuruh beli tiang, saya bilang nggak pakai tiang boleh nggak ya? Oh, akhirnya boleh antar pohon ke pohon pasang kabelnya. Karena jalurnya kan jauh namanya kebun. Akhirnya apa? 1000 meter saya beli kabel itu, baru biayanya saya coba hubungi lobby itu sebenarnya berapa sih harga resminya, baru ketemu
nggak nyampe 12,5 juta. Akhirnya saya total itu paling sekitar separuhnya, sekitar 7 jutaan lah. Tapi itu sudah saya coba nabung gitu ya, beli kabelnya gitu ya, minta keringanan ini itu. Tapi mereka bahagia sekali itu. Wah, anak-anaknya katanya bisa belajar malam gitu kan. Padahal jaraknya dari kecamatan itu paling nggak nyampe 2 kilo, itu kebun itu. Tapi orang PLN itu bilang, Pak, selama saya kerja di PLN baru kali ini pasang listrik kabelnya dari gardu ke tempat pemasangan 1000 meter. Baru kali itu katanya. Berarti apalagi yang lain memang nggak merasa butuh listrik loh. Ini baru setahun yang lalu, nggak jauh dari kecamatan. Iya, berarti masih banyak yang lain itu di Indonesia ini ternyata belum terpasang listrik. Seandainya terpasang listrik, apa? Kerjanya mati hidup, mati hidup, mati hidup. Coba kalau berpihak pada rakyat untuk penerangan kayak begini. Iya kan, nggak berpihak. Itu baru listrik gitu ya, belum yang lain. Wah ini banyak lah. Oke, saya kira ini semangat kebangkitan gitu ya. Tapi harusnya ini keluar dan terus bangkit dari kalian sebagai pemuda-pemudi gitu ya, untuk Indonesia yang berkemajuan. Kalau bicara melindungi ini mah, kalian itu nggak akan ngantuk, nggak akan loyo, nggak akan mati semangat gitu untuk terus belajar, untuk terus mencari menggali gitu. Seusia kalian ini, dulu itu saya kalau nggak pulang ke kosan itu ngapain? Hanya buat cuci baju aja, selebihnya wah di kampus. Kalau nggak ngadain kegiatan-kegiatan ngundangin tokoh-tokoh nasional untuk diskusi masalah IT. Coba anak FAI berbicara masalah IT, masalah ruang angkasa. Kuliah sering saya agak tinggal. Kalau misalnya kan ada jatah 3 kali nggak masuk, itu saya maksimalkan. Paling nggak 3 kali nggak masuk. Bukannya karena kerja ya, karena itu tadi ngurus organisasi. Kalau tahu nih dosennya nih dosen orang Muhammadiyah nih, bisa aja kompromi. Paling saya masuk separuhnya. Ngapain? Ngurus organisasi. Kalau nggak ada yang ngurus. Makanya di sini pengurus hima kemarin siapa? Informatika. Sakit, orang tuanya lagi sakit. Ya, siapa lagi yang mengurus? Gimana? Gimana? Ya begitu gitu ya, ngadakan. Jadi tanggung jawab kan kemarin sudah ada inspirasinya kan? Ngadakan kajian matematika yang luar biasa untuk kemajuan bangsa. Itu dipegang mikro. Ada strumnya. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum lanjutkan belum absen tadi ya. Oke, saya kira itu tadi poin-poin penting, akan banyak sekali gitu ya.